Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan laporan hasil panen kangkung hidroponik kami. Budidaya tanaman dengan metode hidroponik semakin populer di kalangan masyarakat sebagai alternatif pertanian konvensional. Sistem hidroponik menawarkan berbagai keunggulan seperti penggunaan lahan yang lebih efisien, kebutuhan air yang lebih sedikit, serta hasil panen yang lebih cepat. Tanaman kangkung dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan mudah dibudidayakan. Proyek ini juga merupakan bagian dari tugas yang diberikan oleh guru biologi untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa mengenai teknik pertanian modern yang ramah lingkungan. Yang kedua, ada metode penelitian sistem hidroponik yang digunakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah variasi dari hidroponik sederhana dengan media kapas, yaitu menggunakan saringan dan ember kecil. Saringan berfungsi sebagai wadah yang menjaga kapas tetap berada di atas air atau larutan nutrisi di dalam ember kecil. Kapas berperan sebagai media tanam yang menyerap air, menjaga kelembapan biji, dan membantu proses perkecambahan. Setelah biji bertunas, akar akan tumbuh menembus kapas dan bergantung di bawah saringan, menyerap nutrisi dari air di ember. B. Nutrisi. Nutrisi yang digunakan adalah AB mix yang terdiri dari dua bagian A dan B. Bagian A mengandung unsur hara makro, nitrogen, fosfor, kalium. Sedangkan bagian B mengandung unsur hara mikro, zat besi, mangan, zinc. Larutan AB mix dicampurkan sesuai petunjuk untuk memastikan tanaman kangkung mendapatkan semua unsur hara yang diperlukan, mendukung pertumbuhan yang sehat dan cepat dalam sistem hidroponik. C. Pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman kangkung hidroponik dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Pengecekan kelembapan, memastikan kapas selalu lembab dan menambah larutan nutrisi jika diperlukan. Yang kedua, penggantian nutrisi, mengganti larutan nutrisi setiap 1 hingga 2 minggu untuk menjaga konsentrasi yang optimal. Yang ketiga, pengawasan pertumbuhan, memantau pertumbuhan dan kondisi tanaman setiap hari. Yang ketiga, pencahayaan, menyediakan pencahayaan yang cukup untuk fotosintesis, pengendalian hama dan penyakit, memeriksa tanaman secara rutin untuk mendeteksi hama atau penyakit. D. Variabel pengamatan, tinggi tanaman diukur setiap 1 minggu untuk memantau pertumbuhan. Yang kedua, kualitas daun, nilai warna, tekstur, dan keuntuhan daun untuk menentukan kualitas hasil panen. Yang ketiga, kondisi akar, memeriksa perkembangan akar dalam media kapas untuk memastikan kesehatan tanaman. Selanjutnya ada hasil penelitian pertumbuhan tanaman. Tinggi tanaman meningkat signifikan setiap minggu, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 4 sampai dengan 5 cm per minggu. Kualitas daun dinilai baik, yang warna hijau segar menunjukkan kecukupan nutrisi dan kondisi pertumbuhan yang optimal. Kondisi akar-akar tanaman menunjukkan pertumbuhan yang sehat dan perkembangan yang baik di media kapas menandakan penyerapan nutrisi yang efisien. Selanjutnya ada pertumbuhan tanaman. Faktor pertumbuhan media kapas yang baik dan larutan bebek mendukung pertumbuhan optimal dengan menjaga kelembapan dan nutrisi. Yang kedua ada pencahayaan yang cukup meningkatkan fotosintesis, berkontribusi pada pertumbuhan dan kualitas daun. Kelembapan dan nutrisi. Pengelolaan kelembapan dan penggantian larutan nutrisi secara berkala penting untuk kesehatan tanaman. Yang selanjutnya ada kualitas tanaman. Daun yang sehat menunjukkan kondisi pertumbuhan ideal dan kecukupan nutrisi. Keberhasilan metode hidroponik terbukti efektif, menunjukkan potensi sebagai alternatif pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil panen. 1. Kualitas benih. Benih yang sehat dan unggul akan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Yang kedua ada media tanam. Kualitas media tanam, nutrisi pH, dan aerasi sangat penting dalam pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, air. Ketersediaan air yang cukup dan baik akan mendukung pertumbuhan tanaman. Pengairan yang tidak tepat dapat menyebabkan tanaman layu atau busuk. 4. Cahaya. Kangkung memerlukan pencahayaan yang cukup untuk fotosintesis. Kurangnya cahaya dapat menghambat pertumbuhan. Yang kelima, suhu. Suhu optimal untuk pertumbuhan kangkung berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah dapat mempengaruhi hasil. Yang keenam, nutrisi. Pemberian pupuk yang tepat dan seimbang akan mendukung pertumbuhan dan hasil panen yang baik. Yang ketujuh, pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit dapat mengurangi hasil panen, jadi pengendalian yang baik diperlukan. Yang kedelapan, ada waktu panen. Memanen pada waktu yang tepat juga sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Yang juga ada dokumentasi per minggu. Pada minggu pertama, tinggi batang 5 cm, kondisi hijau, cerah, dan sehat, tidak ada hama, panjang akar 5 cm, belum berbunga, lingkungan cukup baik. Pada minggu kedua, tinggi batang 12 cm, kondisi hijau cerah, dan sehat,
tidak ada hama, panjang akar 11 cm, belum berbunga, lingkungan cukup baik. Minggu ketiga, panen. 1. Tinggi batang 18 cm, kondisi hijau cerah dan sehat, tidak ada hama, panjang akar 15 cm, lingkungan cukup baik. Kesimpulan, proyek budidaya kangkung dengan sistem hidroponik ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempelajari dan mengaplikasikan teknik pertanian modern dan metode hidroponik. Siswa dapat mengoptimalkan lahan yang terbatas dan menggunakan air secara efisien. Hasil dari proyek ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis yang bermanfaat bagi para siswa, serta meningkatkan kesadaran yang akan pentingnya pertanian yang ramah lingkungan. Sekian saja dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.